Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Ibu. Iya, ini Rina ya? Iya, Ibu. Iya, silakan masuk. Iya, Rina terima kasih udah datang ke ruang BK menemui undangan Ibu. Nah, silakan kamu boleh duduk. Di sini ada beberapa tempat duduk. Kamu boleh pilih mau duduk di mana yang kira-kira membuat kamu nyaman. Mau di situ aja, Bu. Di sini, ya silakan. Di sini, Bu. Iya, boleh. Kalau itu seperti itu, boleh aku duduk di sini? Silakan. Iya, terima kasih. Nah, kamu sekarang duduknya udah merasa nyaman atau belum? Nyaman, Bu. Sudah merasa nyaman. Iya. Sebelum kita lanjutkan, boleh proses konselingnya nanti Ibu rekam atau videokan? Boleh, Bu. Boleh. Boleh. Ibu juga mau minta izin ya, Ibu bawa catatan ya? Boleh? Silakan. Ya. Terima kasih. Ya, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih buat Rina ya yang sudah hadir di ruang BK ini. Sebelumnya, apakah Rina sudah pernah mengikuti sesi konseling seperti ini? Belum pernah sih, Bu. Ini pertama kali. Oh iya. Nah, kira-kira yang ada di benak kamu seperti apa sih proses konseling itu? Menurut saya sih kayak curhat gitu ya, Bu. Iya. Ya, jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Rina, kalau proses konseling itu adalah suatu proses bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli ya, dalam hal ini dilakukan oleh guru BK terhadap kliennya ya. Jadi kliennya itu dalam hal ini adalah siswa ya. Jadi proses konseling adalah suatu proses yang dilakukan guru BK terhadap siswanya dalam upaya membantu mencari penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa ya. Jadi nanti kamu silahkan menceritakan ya apa yang kamu rasakan saat ini, permasalahan apa yang kamu hadapi saat ini. Silahkan, tidak usah merasa takut, tidak usah merasa khawatir, tidak usah merasa ragu-ragu ya, karena proses yang kita lalui ini pada prinsipnya adalah dijaga kerahasiaannya ya. Jadi salah satu prinsip konseling itu adalah bersifat rahasia. Apa yang kamu ceritakan tidak akan dibocorkan, dijaga kerahasiaannya, tidak akan diceritakan pada pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengetahuinya ya. Namun demikian, kira-kira ada tidak orang yang sekiranya boleh mengetahui proses konseling yang kita lakukan ini? Mungkin Bu Dewi, Bu, wali kelas saya. Jadi kamu merasa kalau Bu Dewi boleh mengetahui proses yang kita lakukan ini ya, proses konseling kita ini. Baiklah, kalau seperti itu nanti kita akan melakukan sesi konseling ini selama kurang lebih 20 menit ya, maksimal sampai 1 jam pelajaran, mungkin sekitar 40 menit ya waktu yang kita sediakan sekarang ya, Ibu sediakan sekarang. Nah, silahkan kamu boleh mengungkapkan apa yang kamu rasakan saat ini, boleh ceritakan. Jadi gini, Bu, akhir-akhir ini saya di kelas tuh dicap sebagai pengganggu, sebagai pembuat onar gitu, Bu, sama teman-teman kelas begitu. Kadang saya juga sampai dimarahin sama guru-guru, terutama Bu Dewi. Kira-kira kenapa penyebabnya seperti itu? Apa yang kamu rasakan mereka mungkin seperti karena itu, tanggapan mereka seperti itu? Mungkin karena pada jam pelajaran itu saya suka bosan, lalu itu mengganggu teman saya gitu, kayak mengajak ngobrol mereka, dan
sehingga kelas menjadi ribut gitu Bu, suasana menjadi ramai. Jadi saya juga mengakui sih saya sering menjadi membuat berisik gitu buat anak. Oh iya. Jadi pada saat ini kamu merasa sedih karena teman-temanmu menganggap kamu menjadi penyebab keributan seperti itu ya. Nah, kira-kira apa yang kamu rasakan selama ini gitu ya, sehingga banyak anggapan seperti itu? Yang saya rasakan selama ini ya saya sedih tadi Bu, saya merasa bersalah, lalu juga saya sendiri merasa kesal sama diri saya sendiri, kenapa kalau bosan tuh malah jadi mengganggu teman kelas itu, sehingga membuat kesal guru-guru juga. Saya juga sebenarnya tidak mau membuat guru-guru kesal begitu ya. Saya merasa sedih, saya itu juga saya merasa bersalah, saya juga kesal terhadap diri saya sendiri, kenapa harus ini begitu. Iya. Jadi ada rasa kecewa ya terhadap diri kamu, mengapa selama ini teman-teman kamu hingga terlontar di mulut mereka bahwa kamu yang seperti mereka anggap selama ini ya. Jadi menurutmu apa yang bisa kamu harapkan setelah kita melalui proses konseling? Setelah ini saya harap saya bisa memperbaiki sikap saya yang kurang baik itu Bu. Lalu saya juga ingin meningkatkan pemahaman saya dalam pelajaran begitu Bu. Karena selama ini saya kurang fokus, kurang konsentrasi di kelas. Saya juga ingin mendapatkan nilai-nilai baik lagi seperti saya waktu kelas 8. Ya akhir-akhir ini nilai saya turun Bu gitu, kalau dibanding dari kelas 8 gitu. Oh iya. Baiklah ya. Jadi kamu juga merasa dari sikap perilaku kamu tersebut berdampak pula ya pada penurunan konsentrasi hingga nilai-nilai mata pelajaran yang kamu raih juga ada penurunan seperti itu. Baiklah ya, Ibu sudah cukup memahami ya apa yang kamu rasakan. Nah sekarang seandainya berandai-andai ya, sekiranya ada satu keajaiban di hadapan kamu, tiba-tiba permasalahan yang sedang kamu hadapi sekarang ini tiba-tiba hilang seperti itu ya. Nah apa yang menjadi tanda kalau masalah yang kamu hadapi itu sudah selesai atau hilang kira-kira? Tentunya saya akan pastinya lebih berkonsentrasi di kelas, lalu teman-teman saya juga tidak kesal lagi mungkin sama saya. Guru-guru juga bangga, apalagi Bu Dewi sebagai wali kelas pastinya senang kalau ada perubahan di saya. Ya, kira-kira siapa orang yang menyadari kalau kamu itu ada perubahan? Guru-guru di kelas Ibu pastinya, terutama Bu Dewi. Iya. Karena ya Bu Dewi kan selama ini kesal gitu ya Bu sama saya. Kalau saya berubah pasti Bu Dewi sadar banget gitu, sadar ada perubahan di diri saya. Lalu juga ada teman-teman tentunya yang menjadi saksi bagaimana sikap saya di kelas begitu. Nah seandainya tadi ya menurut kamu Bu Dewi akan merasa senang, teman-teman juga akan merasa senang, kira-kira pendapat mereka yang akan terlontar dari mulut mereka terhadap kamu seperti apa ya kamu? Pasti mereka bangga sih, mungkin pasti mereka bilang wah akhirnya gitu kamu jadi pribadi yang lebih baik lagi begitu. Lalu konsentrasi di kelas, tidak mengganggu teman di kelas,
lalu juga mungkin nanti saya akan meraih prestasi-prestasi yang lebih baik lagi dan ikut membanggakan guru-guru serta orang tua saya begitu. Iya, iya. Apakah setelah mereka seperti itu ya, kedepannya respon setelah mereka tadi ya Bu Dewi, teman-teman merasa senang dan sebagainya, bagaimana tanggapan kamu terhadap sikap dari Bu Dewi juga teman-teman yang lain? Saya pasti senang sih ya Bu. Bu Dewi mulai bangga, mulai senang gitu kayak saya lagi tidak merasa kesal lagi. Teman-teman saya juga mulai mendekati saya lagi mungkin yang tadinya menjauh. Lalu orang tua saya juga pasti bangga gitu. Dan ya pasti orang-orang sekitar saya merasa senang gitu. Nah, selanjutnya ya kita berandai-andai. Jika di hadapan kamu ini ada sebuah bola kristal ya, yang bisa meramalkan masa depan kamu. Nah, apa yang kamu lihat di bola kristal tersebut yang bisa menggambarkan diri kamu di masa yang akan datang? Masalah saya akan hilang Bu. Lalu saya lebih fokus dalam belajar. Lalu juga nilai-nilai saya naik. Lalu saya bisa melanjutkan sekolah saya. Saya ingin melanjutkan ke SMA kan ya Bu. Saya akan masuk SMA ke jurusan yang saya pilih. Lalu juga saya akan mendapatkan banyak teman dan sahabat di sana. Saya juga membuat orang tua bangga tentunya begitu. Iya. Masih ada kira-kira yang kamu lihat di sana 3 atau 5 tahun yang akan datang ya, di masa depan kamu itu seperti apa? Mungkin nanti saat saya besar, saya melihat saya menjadi penulis yang hebat, yang sukses. Lalu saya juga menjadi YouTuber, saya yang sukses begitu. Lalu saya juga bisa menjadi inspirator, menjadi inspirator bagi orang lain begitu. Iya, iya, iya. Seperti itu yang kamu lihat dan yang kamu bayangkan di bola kristal itu ya. Nah, kalau boleh Ibu tahu ya, dalam waktu dekat ini atau beberapa waktu ke belakang, apakah ada kisah-kisah kesuksesan yang pernah kamu raih atau hal-hal baik yang sudah pernah kamu raih seperti itu? Bulan lalu Bu, saya menjuarai lomba mendongeng di HUT PGRI tingkat kecamatan Bu. Oh, seperti itu ya. Iya Bu. Oh, berarti yang ketika hari Senin di pengumuman di upacara, setelah upacara itu kamu ya yang diumumkan dapat trofi itu? Iya Bu. Oh iya, ternyata kamu punya potensi juga ya. Mulai dari kapan kamu suka dunia mendongeng? Dari SD sih Bu, saya suka mendengarkan cerita begitu. Dan saya juga suka mendongeng gitu. Oh iya, iya. Wah, hebat sekali ya, ternyata kamu punya sesuatu yang bisa dibanggakan dari diri kamu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada skala ya, diumpamakan di hadapan kita ini ada skala, di mana skala 0 itu apa yang terjadi pada diri kamu, permasalahan yang terjadi pada diri kamu itu sesuatu yang buruk, dan angka 10 itu sesuatu yang baik gitu, seperti itu ya. Permasalahan yang kamu hadapi sekarang ini berada pada skala berapa? Pada angka berapa? Angka 5 mungkin Bu. Oh, pada angka 5 ya. Nah, ya, setelah kita sekarang ngobrol seperti ini, melalui proses konseling seperti ini, apakah yang kamu harapkan skala tersebut berubah ke arah yang lebih baik, atau kira-kira kamu mengharapkan sekarang berada pada angka berapa? Pada angka 7 mungkin Bu. Ya. Ya.
Baiklah, berarti ada peningkatan ya dari angka 5 ke angka 7 itu sebanyak 2 tahap. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar skala tersebut kamu raih dalam angka 7? Saya akan lebih mematuhi peraturan sekolah, Bu. Lalu saya juga lebih fokus dalam pembelajaran di kelas. Saya ingin meningkatkan nilai-nilai saya yang pelajaran-pelajaran yang tertinggal kemarin-kemarin. Ya, saya juga akan meminta teman saya mungkin untuk mengajari saya, gitu, Bu. Oh iya. Kira-kira siapa pihak-pihak yang bisa kamu ajak untuk membantu ya? Seperti kamu katakan tadi ada teman-teman atau siapa, kira-kira siapa yang bisa kamu ajak? Ada, Bu, teman saya namanya Hilda. Iya. Dia itu walaupun saya pernah mengganggunya begitu saat belajar, tetapi dia tidak kesal kepada saya. Lalu dia juga pintar matematika dan IPA. Saya yakin sih dia mau untuk mengajari saya begitu, untuk membantu saya meningkatkan nilai-nilai yang rendah, nilai-nilai kemarin saya yang rendah begitu. Lalu dan pelajaran-pelajaran yang saya tertinggal kemarin-kemarin begitu. Oh iya. Jadi kamu akan minta bantuan ya? Minta bantuan pada temanmu ya, yang namanya siapa tadi? Hilda ya? Oh iya. Minta bantuan pada Hilda, mudah-mudahan bisa membantu kamu dalam meningkatkan nilai-nilai kamu yang kemarin-kemarin sempat drop ya nilainya ya. Ya. Kapan waktu yang akan kamu rencanakan untuk kamu agar bisa merealisasikannya? Mulai Senin depan, Bu. Ya. Mulai Senin depan ya, kamu akan mencoba yang sudah tadi kamu rencanakan akan kamu lakukan untuk memperbaiki perilaku kamu tadi ya. Nah, setelah itu nanti kira-kira kapan kita akan konseling seperti ini lagi ya? Kamu akan kembali merencanakan konseling lagi untuk mengetahui perkembangan dari permasalahan kamu itu. Sabtu depan lagi, Sabtu depan saja. Ya, Sabtu depan. Boleh ya. Iya. Mangga nanti silahkan kamu untuk merealisasikan apa yang sudah kamu rencanakan ya. Semoga nanti kamu ada perbaikan yang tadi kamu harapkan tadi ya. Kemudian minggu yang akan datang kita bisa lihat ya sejauh mana perkembangan dari permasalahan yang kamu hadapi ya. Nah, sebelum nanti sesi konseling kita akhiri ya, Ibu ingin memberikan sedikit catatan atau pesan pada kamu ya, bahwa Rina, Ibu bangga pada kamu ya. Ibu merasa bangga, merasa senang pada kamu, bahwa pada akhirnya kamu menyadari bahwa walaupun kamu memiliki banyak kemarin banyak kekurangannya ya, banyak kesalahannya, perilaku yang harus diperbaikinya, ternyata kamu cepat menyadari ya, kamu ingin berusaha memperbaiki apa yang perilaku yang dirasakan salah selama ini ya. Dan nanti mudah-mudahan apa yang kamu usahakan ini mendatangkan hasil ya. Kamu juga meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Dan ternyata kamu pun punya potensi ya yang bisa dikembangkan tadi untuk menunjang kesuksesanmu di masa yang akan datang ya. Semoga apa yang sudah kamu cita-citakan tadi bisa kamu raih dengan baik, dengan gembira ya. Nah, sebelum diakhiri, apakah ada kata-kata juga atau pesan dari kamu untuk Ibu? Ada, Bu. Saya mau berterima kasih Ibu soalnya udah mau dengerin cerita saya.
lalu juga saya jadi lebih semangat untuk merubah sikap saya ini, lalu saya juga lebih termotivasi lagi untuk merubah sikap saya ini. Ya, intinya saya sangat berterima kasih. Iya, sama-sama ya Rina. Ibu juga mendoakan semoga kamu apa yang sedang kamu hadapi sekarang, kamu cepat bisa bangkit kembali ya, jangan terpuruk. Nah, kalau seperti itu sesi konseling kita kita akhiri dulu ya. Mudah-mudahan nanti di minggu yang akan datang kamu membawa cerita yang lebih baik lagi, lebih maju lagi ya, permasalahan yang sudah kamu cari ininya, jalan keluarnya, mendapatkan hasil yang kamu harapkan seperti itu ya. Kalau seperti itu silahkan kamu boleh masuk ke kelas lagi ya. Pelajaran apa sekarang selanjutnya? Pelajaran IPS, Ibu. Oh iya, boleh silakan ya Rina ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.